podcast Syariah. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bertemu lagi dengan saya di YouTube channel Podcast Syariah. Oke sahabat, kali ini saya tidak sendiri. Di samping kanan saya kita sudah kedatangan narasumber yang merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Tomakaka. Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya panggil Mbak atau Kak atau nama saja? Nama saja karena kita seumuran. Oh ya. Indah ya, nah Indah. Oke Indah, bagaimana perjalanan dari rumah ke sini? Ya alhamdulillah lancar walaupun agak sedikit hujan tadi. Alhamdulillah. Demi podcast ini. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Kalau Evi sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Oke Mbak, langsung saja ya. Mbak. Oke Indah, langsung saja kita ke poin pertanyaan. Bagaimana memulai pendidikan di Universitas Tomakaka Mamuju dan mengapa mengambil jurusan syariah? Selesainya saya di SMK Negeri 1 Mamuju. Oh, SMK ya. Tentunya saya ingin seperti yang lainnya, yaitu melanjutkan pendidikan di ini. Jujur ya Mbak, jujur ya Evi, saya ini tidak punya niatan sama sekali loh untuk kuliah di Universitas Tomakaka Mamuju, karena saya ingin seperti teman-teman saya yang lainnya, yaitu kuliah di luar, salah satunya di kota besar. Tapi mungkin karena belum rezeki dan sudah takdirnya di Universitas Tomakaka Mamuju, jadi saya memilih Universitas Tomakaka Mamuju karena di dalamnya ada fakultas syariah. Dan terkait seperti yang Mbak bilang tadi pertanyaannya, mengapa memilih jurusan syariah dan ekonomi Islam? Jujur lagi nih Mbak, mohon maaf kalau saya sering-sering jujur karena saya jujur, pertama saya belum tahu kalau di Universitas Tomakaka Mamuju itu ada fakultas syariahnya. Saya mengetahuinya dari salah satu sahabat saya di SMK juga dulu. Dia bilang kalau ada fakultas syariah di Universitas Tomakaka. Dan kebetulannya juga saya adalah tamatan akuntansi di SMK dulu. Jadi saya sudah memang ya sudah struck hati saya Mbak, hati saya Evi sama ekonomi Islam ini. Tapi mungkin agak sedikit berbeda antara akuntansi sama ekonomi. Tapi tidak apalah, penting sama-sama membahas tentang keuangan. Tapi tentunya agak berbeda sedikit karena tentang mengelola keuangan dengan cara atau dengan berbasis syariah mungkin ya Islam. Jadi saya sangat menyukai tentang hal keuangan dan berbisnis. Sebelum memulai pendidikan di Universitas Tomakaka ini, mengapa Indah memilih akuntansi? Akuntansi, mungkin waktu SD suka belajar matematika. Suka hitung-hitungan, saya orangnya hitung-hitungan Mbak. Jadi sebentar kalau pulang ini kita hitung-hitungan lagi. Oke. Di samping dari perkuliahan, apakah ada kegiatan-kegiatan yang lain misalnya? Ya seperti yang tadi saya katakan Mbak, saya ingin sekali kuliah di luar Mamuju, tapi semuanya ada hikmah lagi. Ada kenikmatan yang sangat besar dan tentunya kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada saya yaitu dengan pekerjaan. Jadi aktivitas saya selain kuliah yaitu bekerja. Dan saya sangat senang karena pekerjaan saya ini berkaitan juga dengan jurusan saya. Jadi saya merasa Allah itu sangat baik sama saya. Jadi ya harus selalu berterima kasih dan selalu sujud syukur sama Allah. Tentang keuangan juga? Tentang keuangan. Perusahaan gimana gitu Pak? Kalau perusahaan yang saya perusahaannya gitu. Perusahaan saya perusahaan swasta, perusahaan PT Media Manakara Internet, dan alhamdulillah saya ditempatkan dan dipercayakan
merasakan sekaligus diamanahkan di bagian administrasi keuangan. Oke, apakah tidak mengganggu antara pekerjaan dan perkuliahan? Kalau dibilang mengganggu, kalau untuk saat ini saya belum bisa mengatakan iya, karena kita lihat di situasi saat ini kan masih dalam keadaan corona atau COVID-19. Itu belum, karena kita kan masih kuliah daring, tapi ya sesekali ke kampus juga kalau ada hal yang lebih penting, tapi tetap menggunakan masker, cuci tangan. Kalau untuk saat ini sih belum mengganggu ya, karena masih kuliah online juga. Misalnya apabila ada kuliah daring, atau kuliah online, baru pekerjaannya gitu? Kan pekerjaan saya Mbak di depan komputer, jadi bisa di tanggal 2 sambil dia jurnal di sebelah, ya. Zoom juga di sebelah, jadi bisa. Jadi tidak mengganggu sama sekali ya? Iya, bisa sambil Zoom, bisa juga sambil menginput. Jadi kalau sudah mulai kuliah tatap muka atau kuliah Ya, tetap langsung ya. Jadi bagaimana dengan pekerjaan? Apakah meninggalkan pekerjaan dan perkuliahan atau? Ya, kalau itu masih saya pikir-pikir, sembari juga saya konsultasi sambil bicara juga dengan atasan bagaimana ke depannya. Dan mungkin ada sip-sipan dengan lawan dari teman saya. Ada sip-sipan dengan teman-teman orang lain. Oke. Kira-kira selesai dari Universitas Purwakarta, apakah ingin melanjutkan cita-citanya atau berbisnis kah, atau apakah itu? Tentunya setiap orang itu pasti punya cita-cita, punya target ke depan. Kalau cita-cita saya Mbak itu dari SD sudah tentang terkait keuangan. Dulunya saya ingin kerja di bank, tapi setelah saya pikir-pikir, kayaknya saya ingin kerja di kantor pengadilan agama, tapi tentunya di bagian keuangan kalau bisa. Tapi tergantung dari rencana Tuhan, bagaimana kita hanya bisa merencanakan Tuhan yang menentukan. Kalau target saya ingin kerja di kantor pengadilan agama. Nggak mau kayak berbisnis begitu? Mungkin bisnis bisa sebagai kerja sampingan kali. Kerja sampingan. Mungkin bisa bisnis makanan. Misalnya kalau tercapai cita-citanya untuk menjadi apa tadi di pengadilan? Iya, kantor pengadilan agama, ingin mengambil dari bagian apa? Bagian keuangan. Kalau bisa, ini tentang Misalnya berbisnis tentang makanan kayak bagaimana tuh? Misalnya restoran kah, kafe kah? Kalau saya punya target, saya ingin buka restoran. Ya, restoran atau kafe boleh juga sih, restoran. Mungkin menu utamanya itu tentang makanan khas dari Makassar. Apa tidak ingin memulai kayak mencari pasangan dulu atau langsung kerja begitu? Kalau saya Bu Evi, pendidikan itu nomor 1. Ya. Pastinya kalau Kan sudah selesai dari pendidikan, apakah tidak ingin mencari pasangan, teman hidup? cinta yang berkelas akan datang dengan sendiri. Target umur? Kalau dibilang target mungkin 22 atau 24. Apakah ini bercita-cita mempunyai suami yang kerja tentara kah, polisi kah? Kalau apapun dikasih sama Tuhan, itu bisa mau tentara. Ya kan ada pilihan dari diri sendiri kan, Mbak. Kalau pilihan ya siapapun yang datang penting bertanggung jawab, penting bisa menafkahi, bisa bertanggung jawab, bisa memimpin keluarganya. Iya. Kalau Mbak sendiri bagaimana
kan masih jomblo. Kok sama ya Mbak? Jangan-jangan kita jodoh Mbak. Kak, enggak. Ya ampun, ternyata F ini lucu juga ya. Saya kira tadi orangnya serius, ternyata bisa juga bercanda. Najwa bisa jadi kadang gila. Dan sekarang gila ya. Oke. Untuk tinggal sekarang, tinggal sendiri atau Alhamdulillah saya tinggal sama orang tua. pertanyaan ini pertanyaan yang menegangkan. Oke, dari saya mempunyai 2 pertanyaan tapi harus memilih salah satunya. Salah satunya ya, harus satu, nggak boleh 2 karena 2 kan itu menyakitkan. Oke, dari pertanyaan ini harus memilih satu ya, antara wanita karir atau ibu rumah tangga. Wanita karir atau ibu rumah tangga? Ya. Nggak bisa diganti ya. Ibu rumah tangga yang baik. Kenapa memilih ibu rumah tangga? Alasannya? Karena saya jadi lebih dekat lagi nanti dengan keluarga dan keturunan agar bisa Oke. Memilih ditinggalkan atau meninggalkan? tambah kesini tambah berat pertanyaannya. Ditinggalkan. Kenapa memilih ditinggalkan? Karena saya tidak suka menyakiti orang lain. Lebih saya disakiti daripada dia yang tersakiti. Oh. Saya jadi terharu. Jadi aduh, jadi sedih. Wow. Nah, cowok ganteng tapi tidak setia atau cowok jelek tapi setia? Cowok jelek tapi setia. Kenapa memilih itu? Lebih baik kita nyaman di hati daripada sakit. Gimana? Lebih baik apa? Lebih baik ya nyaman di hati daripada nyaman di mata. Percuma juga kan kalau pacar ganteng tapi makan hati terus. Jadi makan nasi. Memilih pasangan hidup itu umur-umur kayak dewasa atau seumuran gitu. Kalau target lebih suka yang dewasa, tapi kalau menurut saya pribadi dewasa itu tidak diukur dari usia, tergantung dari kelakuan juga dan rasa tanggung jawab. Dari rasa tanggung jawab. Iya, rasa tanggung jawab. Nah, memilih anak banyak atau anak sedikit? Apa itu memilih? Anak banyak atau anak sedikit? 2 anak lebih baik atau lebih dari 2? Kalau yang saya dengar banyak anak banyak rezeki ya. Nah, saya lebih ya berapapun yang dikasih banyak anak. Banyak anak. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita dengan narasumber kita Nur Indah Sulinda. Sampai